Gak mungkin saya masuk Kristen. Mahfud MD, masa 300 ayat harus dihapuskan? Ayat Al-Quran itu adalah 6.666 ayat. Nggak boleh satu pun dihapus. Profesor Mahfud, perhatikan tuh ayat-ayat Al-Quran itu. Bapak kan kuliah di hukum. Pantas nggak salah satu dari 6.666 ayat itu boleh membantai orang Yahudi dan orang Kristen? Pantas nggak ada ayat macam begitu? Baca itu pakai mata, mikir itu pakai otak, bukan pakai emosi agama. Jawab baik-baik, Profesor. Kalau Profesor mengatakan ayat itu pantas di dalam 6.600 ayat itu, Bapak sudah miring otak Bapak. Shalom Bapak Ibu Saudara, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketemu kembali kita di channel Gereja YouTube, dengan saya di sini Abdullah yang rindu melayani Tuhan dan masih belajar lagi tentang kekristenan dan masih mau lagi dimuridkan di Gereja YouTube ini dengan studi pengajaran kekristenan. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Harapan dan doa dari saya semoga Bapak Ibu dilimpahi damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mohon maaf kalau bahasa Malaysia saya masih melekat dalam nadanya, karena saya tidak bisa mengubahnya. Tapi saya percaya ketika saya tinggal di Indonesia dan dimuridkan di gereja YouTube ini saya pasti bisa dan terus belajar. Karena kemarin di kolom komentar banyak sekali yang komentar soal nada dan notasi suara saya minta maaf, tapi jujur dari lubuk paling dalam saya mau melayani Tuhan Yesus, saya mau jadi dampak. Saya mau di next level dan dipakai buat banyak orang, dan jiwa-jiwa dimenangkan. Baik saudara gereja YouTube, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat beberapa cuplikan video Pendeta Saifuddin Ibrahim menampar muka para kiai dan para ustaz yang selalu menjelekan kekristenan, yang selalu menjelekan firman Tuhan, yang selalu membodohi jamaatnya untuk membenci Roh Kudus, membenci orang Kristen. Pendeta Saifuddin Ibrahim ini selalu membongkar ustaz kadron, apalagi ustaz kadron, yang ngaku-ngaku mantan Kristen, mengetahui ajaran Kristen, padahal dianya aja enggak tahu persis ajaran Islam. Sebelum dia masuk Islam hanya mengagumi hal-hal tanpa mengerti sejarah, tanpa mengerti kebenaran dari yang diceritakannya itu. Contohnya si Yahya Waroni sama Ustaz Abdul Somad, hanya bisa berdakwah menggolol-olol Alkitab, bilang orang Kristen kafir. Saya senang dengan Pendeta Saifuddin Ibrahim, dia berani untuk melawan, padahal dia adalah mantan Islam juga, tapi dia sudah terima Yesus sebagai juru selamat. Mari kita dengarkan dulu videonya. Natal bulan Desember, di belakang saya ini ada pohon Natal. Pohon walaupun ditutup salju tidak pernah rontok, tidak pernah rusak, dan tetap seperti itu. Makanya disebut pohon Natal, pohon yang tetap hijau, dalam keadaan hina, diejek, dibully, apapun, difitnah. Makanya apalagi jadi penginjil, jadi seperti Saifuddin Ibrahim nggak boleh marah, diejek, dihina, difitnah. Cuekin aja. Kita hidup bukan dari mereka.
Nah, ini cerita yang harus saya sampaikan. Natal Jangkrik saya kasih judul. Jadi sebelum saya salam damai ini, tiada hari tanpa menginjil, tiada hari tanpa bersaksi. Saya ngomong dulu Natal ya. Natal itu adalah Anda sendiri ketika kamu memutuskan untuk lahir kembali setiap hari, setiap waktu. Dan jangan ada sedikit pun kecewa di dalam hidup ini, walau apapun yang terjadi. Sakit, penyakit, menangis boleh, tetapi jangan kecewa. Itulah yang dikatakan oleh Yesus Kristus, berbahagialah orang yang tidak pernah kecewa dan menolak aku, menolak Natal. Saudara, Natal artinya Anda itu sendiri. Karena itu saudara-saudara, tanamkan dalam hati dan jiwa kita itu, Yesus lahir setiap hari dalam kehidupan kita. Natal artinya juga memindahkan jiwa yang mau binasa kepada hidup yang kekal. Natal artinya menginjil. Ngapain lu ngomong kelahiran Yesus Kristus tapi tidak menginjil, tidak memenangkan jiwa, tidak membawa orang yang gelap menuju terang? Ya kalau sekedar ngadain pohon kayak begini, bisa juga semua orang beli pohon Natal. Nggak usah juga kali hias-hiasin rumah pakai pohon Natal segala. Sementara ya itu kelakuanmu itu. Ya. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku mau menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Itu Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Utuslah aku. Jadi utuslah dirimu itu pergi ke tetanggamu. Natal artinya memindahkan orang dari masjid ke gereja. Gitu. Itu gampangnya gitu. Gak usah susah-susah. Gimana caranya? Ya, paksa. Paksa gimana? Kan gak boleh memaksa agama ini. Memang gak boleh maksa. Bagaimana kita menjelaskan kebenaran firman Tuhan itu? Yesus lahir di muka bumi ini untuk menyelamatkan orang itu. Masukkan Kristus dalam hidupmu, maka damai. Kisah Para Rasul 9 ayat 10 di Damsyik. Ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Tunjukkan dirimu itu, ini aku Tuhan. Jangan ini aku Tuhan. Utuslah dia. Bukan. Kamu sendiri. Pohon Natal, terang Natal adalah Anda. Ketika Anda menahan angin kencang dan kesulitan hidup Anda, itu adalah kamu. Maka pohon Natal ini enggak tergerus dengan apapun. Mau angin kencang dia tetap bunyi.
angin sepoi-poi tetap bunyi, gitu. Jadi suara nyanyian daun Natal. Tahan angin dan kesulitan hidup Anda. Amsal 3 ayat 18, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Jadi siapa yang pegang pohon Natal, berbahagialah dia. Dekorasi Natal adalah Anda. Ketika kebaikan Anda adalah warna yang menghiasi hidup Anda. Lukas 2 ayat 13 dan 14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi dekorasi Natal itu adalah Anda. Hiasi hidup Anda dengan kebenaran firman. Hiasi hidup Anda dengan sukacita yang luar biasa. Lonceng Natal adalah Anda. Mana loncengnya? Oh, ini bukan pohon Natal yang besar yang ada loncengnya. Ketika Anda menelepon, berkumpul dan berusaha bersatu dalam persaudaraan sejati, teleponlah temanmu untuk datang ke Natal itu. Saudaramu yang ke vihara, saudaramu yang ke pura, telepon. Bukan supaya masuk Kristen, supaya menerima sukacita. Mazmur 98 ayat 6, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-soraklah di hadapan Raja, yaitu Tuhan. Jadi tetap bersukacita. Lonceng itu berarti pengumuman, undangan. Woi, sini. Orang Madura jual jangkrik. Jangkrik namanya jangkrik rainbow. Jangkrik rainbow. Si rainbow kalau diadu nggak pernah kalah. Kalau kalah uang kembali. Kata Madura, jual jangkrik rainbow. Jadi badannya tegap, suaranya kencang. Ada anak beli. Benar bang. Rainbow nggak pernah kalah. Oh, nggak pernah kalah si rainbow. Ya udah beli satu. Nah, begitu dibeli, diadu dengan jangkrik yang lebih kecil, rainbow kalah. Si rainbow kalah. Madura sudah jauh pergi. Kata bocah itu kepada abangnya, kenapa dek? Itu si rainbow ini Madura jual jangkrik rainbow katanya. Kalau rainbow kalah uangnya kembali. Kejar. Abang yang jual jangkrik rainbow. Iya. Si rainbow kalau diadu nggak pernah kalah. Apaan? Ini jangkriknya diadu dengan yang kecil, rainbow kalah, katanya uang kembali. Mana uangnya? Oh, nanti dulu dek, saya mau lihat dulu si rainbow. Kenapa jangkrik kecil ini bisa mengalahkan si rainbow? Dek, ini walaupun kecil si rainbow, ini ternyata kecil ini jenderalnya rainbow. Pantas saja si rainbow kalah. Pokoknya nggak mau kalah. Madura jual apa saja pasti bagus. Itu. Jadi nyaringkan walaupun
kalah sekalipun. Tapi alasan harus benar. Jangan kayak Mahfud MD gitu. Oh kok larinya ke Mahfud MD? Yoel 2 ayat 15-17. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaat, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Nyaringkan suara penginjilan-Mu. Jangan hanya kayak jual jangkrik rainbow, tapi harus waspada dan kokoh di dalam pengharapan kepada Tuhan untuk memberitakan Injil kebenaran. Yesus lahir. Dia adalah Tuhan yang hebat, yang ajaib, yang menjadi penyebab semua manusia selamat. Jadi nyaringkan trompet itu. Lampu Natal. Lampu Natal adalah Anda. Ketika Anda menerangi jalan orang lain dengan kehidupan Anda berupa kebaikan, kesabaran, sukacita, dan kemurahan hati. Apapun yang Anda katakan, apapun yang Anda ucapkan tentang kebenaran Yesus Kristus, sekali Yesus tetap Yesus. Jangan karena urusan kawin dengan anak Pak Haji Dolah, pindah agama. Betapa rendahnya kamu itu. Kecil itu. Berapa lama sih hidup di dunia ini? Ini banyak yang mengejek pendeta Saifuddin Ibrahim. Ya, karena kehidupan di dunia. Kamu jual agamamu. Siapa yang jual agama? Kalau agama itu benar dan bisa dipertanggungjawabkan, gak mungkin saya masuk Kristen. Mahfud MD, masa 300 ayat harus dihapuskan? Ayat Al-Quran itu adalah 6.666 ayat. Enggak boleh satu pun dihapus. Profesor Mahfud, perhatikan tuh ayat-ayat Al-Quran itu. Bapak kan kuliah di hukum. Pantas nggak salah satu dari 6.666 ayat itu boleh membantai orang Yahudi dan orang Kristen? Pantas nggak ada ayat macam begitu? Baca itu pakai mata, mikir itu pakai otak, bukan pakai emosi agama. Jawab baik-baik, Profesor. Kalau profesor mengatakan ayat itu pantas di dalam 6.600 ayat itu, Bapak sudah miring otak Bapak. Ya. Ayub 22 ayat 28, apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu, dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu. Malaikat Natal adalah Anda. Ketika Anda bernyanyi,
tentang perdamaian, keadilan, dan cinta kasih untuk dunia ini. Itulah malaikat, itulah Anda. Ketika Anda kampanye, debat capres, ya, ini 3 calon ini, calon amin, amin, amin atau yang mana saya nggak tahu itu. Anies, Imin, amin. Anies jangan debat kayak waktu lawan Ahok ya. Jangan kayak Arab yang dulu yo, Anies. Omonganmu banyak yang ngawur. Tuh kayak Gibran itu. Begitu. Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi malaikat Natal yang mengabarkan tentang kelahiran Yesus Kristus. Itulah Anda, itulah orang Kristen. Jangan jual jangkrik rainbow. Tapi begitu ngelihat jangkrik kecil lawan rainbow, oh ini jenderalnya rainbow. Nggak boleh kampanye kayak begitu. Bintang Natal, oh ada bintang. Bintang Natal adalah Anda. Anda harus menjadi bintang. Ketika Anda menuntun seseorang untuk bertemu dengan Tuhan, orang Majusi itu agamanya nyembah api. Datang dari Iran. Dituntun oleh bintang. 2 Timotius 2 ayat 25. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga menerima kebenaran. Mereka mengerti akhirnya. Jadi berbicara Natal ini saudara-saudara, tidak ada yang lain. Ya, bagaimana menuntun mereka ini supaya bertemu dengan kebenaran. Musik Natal adalah Anda. Nggak usah ngomong siapa. Ketika Anda meniupkan harmoni kehidupan di dalam diri Anda, maka musik Natal diperdengarkan dari kisah kehidupan Anda. Keluaran 25 ayat 22. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Dan dari atas tutup perdamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Musa diutus untuk membicarakan tentang hukum. Tetapi hukum ini adalah untuk perdamaian.
Jangan salah, saudaraku. Jangan salah. Jangan salah mengerti tentang apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen. Ya. Nah, di kartu Natal juga itu, di Natal juga itu ada tentang kartu. Tapi sekarang ini nggak ada lagi orang yang mengirim kartu. Orang mengirim WA, melukis-lukis tentang pengucapan, mengambil beberapa ayat tentang Natal, tentang kata-kata hikmat, tentang ucapan-ucapan, ayat-ayat dan firman Tuhan di dalam Alkitab untuk disampaikan. Jadi ketika tinta kebaikan tertulis di tangan Anda, itulah Anda. Jadi bisa dibaca, bisa diperhatikan. Orang garis tanganannya bisa dibaca. Walaupun nggak perlu dipercaya. Orang mau ngomong apa saja tentang kita. Filipen 1 ayat 19. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Dia tulis sendiri, saudara-saudara, Paulus ini, untuk mengajarkan anak-anak rohaninya, untuk menolong. Bahkan kasih pinjam itu orang-orang yang susah itu. Ya, kasih, pinjam, kasih. Berapa sih uang? Ya, kasih kan. Tolong. Bantu. Kartu Natal adalah Anda. Bisa ditulis dalam hidup Anda. Bisa diajarin, bisa diomelin. Gak usah tersinggung. Gampang tersinggung. Suami tersinggung. Istri tersinggung. Bah, gitu aja tersinggung. Ucapan Natal adalah Anda. Orang memakai berbagai macam istilah, menggunakan berbagai macam ayat untuk mengucapkan Natal kepada Anda. Tapi rata-rata selalu diucapkan Merry Christmas, Selamat Natal. Itu yang diucapkan. Tetapi orang menggunakan berbagai macam kata-kata, hikmat. Ketika Anda memaafkan dan membangun kembali kedamaian, bahkan sekalipun menyakitkan, itu adalah Anda. Amsal 19 ayat 11. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Ya, kalau dipanggil sindrom sini, malah ngambek. Apaan? Baru segitu saja tersinggung. Ucapan Natal itu adalah ucapan sukacita dan merespon dengan nurani yang benar, yang tidak menimbulkan kejengkelan lanjutan. Apa sih susahnya menyenangkan? Nggak perlu. Ya. Tadi
Saya baru mengikuti Natal di gereja Presbyterian. Gembalanya orang Jawa. Acaranya padat. Saya senang mengikutinya. Dan di sana ada makan malam Natal. Makan malam Natal itu adalah Anda. Ketika Anda memuaskan dan memberi harapan kepada orang miskin yang ada di sekitar Anda. Ya, walaupun untuk menyambung makan malam itu. Tetapi berikanlah kepuasan. Jangan ngomel orang sedang makan. Bahkan jangan menasihati anakmu ketika dia menikmati makanan itu. Nggak usah dinasihatin. Makan enak. Nikmatin. Ngobrol yang enak. Jangan, saya baru lewat di sebuah restoran. Lagi pacaran. Belum dimakan, baru dihidangkan. Itu sudah dibayar dulu. Gara-gara berantem, pacaran, tinggalin makanan. Nggak boleh. Makan dulu. Nikmatin dulu makanan itu. Yehezkiel 18 ayat 16 sampai 17. Tidak menindas orang lain. Tidak mau meminta gadai. Tidak merampas apa-apa. Memberi makan orang lapar. Memberi pakaian kepada orang telanjang. Menjauhkan diri dari kecurangan. Tidak mengambil bunga uang atau riba. Melakukan peraturanku. Dan hidup menurut ketetapanku. Orang yang demikian tidak akan mati karena kesalahan ayahnya. Ia pasti hidup. Beri makan yang enak. Oh, kemarin saya ke gereja yang lain. Oh iya, pendukung Prabowo. Ibu itu pendukung Prabowo. Tapi dia tidak pernah ngomong di dalam gereja itu. Tapi orang tahu. Iya. Terima kasih Ibu sudah mengundang saya kemarin. Saya bertemu dengan misionaris yang cinta Indonesia. Terima kasih. Ya. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan Dia. Ya, Anda adalah malam Natal ketika dengan rendah hati dan sadar Anda menerima dalam keheningan malam Sang Juru Selamat. Selamat dunia tanpa suara pesta ataupun sebuah perayaan besar bahwa Anda telah menjadi terang walau malam untuk membawa manusia lain ke dalam terang Yesus. Orang Madura bilang, saya nggak bisa jadi orang Kristen. Emang kenapa? Saya nggak bisa nyanyi. Nyanyi apa?
saya nggak bisa nyanyi yoyale. Apa tuh yoyale? Haleluya. Saya kalau jadi orang Kristen bikin malu orang Kristen, Pak. Emang kenapa? Saya kalau nyanyi bisa lambat, bisa cepat. Lo nyanyi apa? Saya nggak bisa nyanyi malam kudus katanya. Kata dia, nggak bisa nyanyi malam kudus katanya. Tapi coba nyanyi. Tapi Bapak jangan ketawa katanya. Dia nyanyi. Malam kudus, nyi sunyi senyap. Jadi nggak ada musik yang sama dengan lagu saya katanya. Anda adalah Natal itu. Wahyu 4 ayat 8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata dan dengan tidak berhenti-hentinya. Mereka berseru siang dan malam, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Kamulah sekilas senyum dari kepercayaan dan kelemah lembutan, kedamaian batin, dan Natal Anda yang membangun kerajaan diri Anda sendiri. Natal sudah kita lakukan setiap tahun. Tetapi mari kita sadari, karena Kristus Yesus Juru Selamat Penebus, saya sudah menikmati Natal itu dengan berbagai macam cara dan air mata. Saya sudah terima Yesus. Kamu kapan? Kamu kapan anak-anakku, adik-adikku, saudara-saudaraku di Bima, murid-muridku di seluruh Indonesia, kamu kapan terima Yesus? Jangan percaya dengan keyakinan itu. Jangan percaya dengan buku-buku Arab itu. Itu buku hanya nyusahin. Terima kasih untuk perhatian renungan Natal. Hari ini banyak komentar yang masuk yang mengucapkan selamat Natal kepada saya. Para subscriber, para penonton, dimanapun Anda berada, saya mengucapkan selamat Natal. Sekian tadi video yang bisa saya sampaikan. Bagikan video ini kepada saudara dan rekan-rekan kita di grup WhatsApp dan di media sosial kita, agar banyak jiwa lagi hadir untuk dekat kepada Tuhan, agar mereka diselamatkan. Yesus yang Maha Besar dan Maha Dahsyat. Sekian pujian yang sudah kita naikkan bersama dengan Gereja YouTube. Jika Anda percaya, ayo coba ketiklah, katakan Yesus Maha Besar, Yesus Maha Besar, bagi setiap saudara sahabat Gereja YouTube di manapun Anda menyaksikan program ini, baik secara live maupun siaran ulangnya. Kiranya pengharapan kita kepada Yesus tak akan pernah goyah, sekali Yesus tetap Yesus sampai selama-lamanya. Jika saudara diberkati dengan video ini, jangan lupa untuk Anda share kepada teman-teman saudara dan juga pencet like-nya, jempolnya, serta komen yang baik, dan jangan lupa subscribe YouTube channel Gereja YouTube. Demikian video ini. Saya Abdullah yang percaya Tuhan Yesus adalah Juru Selamat manusia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Cukup rupiah 10,000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat menjadi dampak, menjadi bagian pembagian Alkitab gratis. Saudara Gereja YouTube mau enggak ambil bagian dalam program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia? Saya percaya pasti mau.
Dari gereja YouTube buat gerakan membagikan 1 juta Alkitab ke seluruh pelosok Indonesia. Pasti saudara mau satu Indonesia faham Alkitab. Kita punya sebuah program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia. Jadikan Indonesia dengan membagikan Alkitab, membagikan kabar baik dan pastinya kita mau membagikan Alkitab dengan bentuk fisik. Nah ini, kalau kita bersama-sama dukung ini bisa bergandengan tangan. Kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus bergerak maju dan berdampak mewujudkannya bersama. Misinya apa? Kita ingin mencetak 1 juta orang yang hafal dan haus akan firman Tuhan yaitu melalui Alkitab gratis. Nah kalau ini bisa terjadi 1 juta penduduk Kristen Indonesia bisa membaca Alkitab maka kalikan 10. Maka 10 juta orang akan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Dengan itu, ini tidak akan terwujud kalau tidak dengan cara bergandengan tangan. Saudara-saudara gereja YouTube kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus berdampak dan melayani lebih lagi. Dukung program ini, agar kita bisa membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia dengan cukup sisihkan rupiah 10,000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat berbagi, berdampak memuliakan nama Tuhan Yesus. Ikutan detailnya ada di kolom deskripsi atau bisa melalui rekening gereja YouTube yang dinaungin atas nama Yayasan Cipta Pelita nomor bank BRI 04210034205666 dengan menulis P8. Artinya program ke-8 gereja YouTube. Mungkin itu pengumuman kali ini. Saya Abdullah dan semua tim pelayanan di gereja YouTube dan Yayasan Cipta Pelita mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.